Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abi Taufik Hirji dengan NIM 2285190056 sebagai moderator yang akan memandu jalannya video presentasi ini untuk pemenuhan tugas UAS MK Etika Profesi. Dan saya bersama dua teman saya yang akan menjelaskan juga presentasi pada video ini. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Uli Lailawati dengan NIM 22851900049. Oke, baik. Selanjutnya nama saya Diah Pratiwi dengan NIM 228519030. selanjutnya saya di sini akan mulai langsung saja masuk ke presentasi. Yang pertama itu ada memahami kode etik profesi. Nah, siapa yang mau menjelaskan kode etik profesi ini? Ayo kawan-kawan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kode etik. Nah, di sini pengertian kode etik itu ada dua, yang pertama secara harfiah dan yang kedua menurut Hornby dan kawan-kawan 1962. Nah, jadi yang pertama secara harfiah, kode itu artinya aturan dan etik itu yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos yang berarti watak, adab, atau cara hidup, kesopanan, tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, sedangkan menurut Hornby dan kawan-kawan 1962 mendefinisikan bahwa kode etik ini secara leksikal sebagai berikut. Yang pertama itu A. A ini kode merupakan kumpulan aturan yang disusun dalam sebuah sistem atau sistem aturan dan prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat atau sebuah kelas atau sekelompok orang. Dan etik merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral atau aturan dari tingkah laku. Nah, kode etik suatu profesi ini merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam menaungi kehidupannya di masyarakat. Nah, norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ya, jadi itu adalah dari pengertian dari kode etik yang sudah disampaikan oleh Uli Lailawati, dan selanjutnya ada fungsi kode etik yang akan dijelaskan oleh Diah Pratiwi. Disilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada fungsi kode etik. Nah, kode etik profesi sendiri kan merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional agar tidak merusak etika profesi. Nah, di sini ada fungsi kode etik dari Sumaryono pada tahun 1995. Ia mengemukakan 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi, yaitu yang pertama ada sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan. Dalam artian, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sehingga para profesional dapat menjalankan profesinya tanpa terjadi suatu konflik sesama profesional baik moral maupun material. Nah, yang kedua ada sebagai sarana kontrol sosial. Etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau di kalangan sosial. Dan yang terakhir ada sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Untuk mencegah terjadinya campur tangan pihak lain di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi
pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Oke, sekian. Selanjutnya dapat disampaikan oleh pemateri berikutnya. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang fungsi kode etik. Dan sekarang kita berlanjut di materi yaitu kode etik bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, di sini ada kode etik bimbingan dan konseling. Kita mulai dari pengertian kode etik konselornya dulu. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi. Nah, kode etik konselor merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi yang ada di bawahnya gitu, entah itu di profesi, organisasi, perusahaan atau apapun. Nah, ya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kode etik konselor. Nah, berdasarkan keputusan pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau PB-ABKIN nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut. A. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Nah, dalam kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan, ada sub-sub yang harus kita perhatikan. Yang pertama, konselor wajib terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien. Yang kedua ada konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Yang ketiga, konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya. Yang keempat, konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material, finansial, dan popularitas. Yang kelima, konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, selanjutnya ada B, yaitu penyimpanan dan penggunaan informasi. Nah, penyimpanan dan penggunaan informasi ini memiliki sub-sub bagian juga. Yang pertama yaitu ada catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lainnya. Semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Yang kedua, penyampaian informasi klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien. Yang ketiga, penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien. Yang kelima, keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya. Nah, selanjutnya ada C, yaitu hubungan dengan pemberian pada pelayanan. Nah, yang pertama ada konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Yang kedua itu klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu. Nah, yang selanjutnya ada D, hubungan dengan klien. Yang pertama itu konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan klien. Yang kedua, konselor wajib menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadinya.
Yang ketiga, dalam melakukan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial ekonomi masyarakat. Yang keempat, konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Yang kelima, konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun, lebih-lebih dalam keadaan darurat dan banyak orang yang menghendaki. Yang keenam, konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh si klien. Yang keenam, konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina, batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional tersebut. Yang kedelapan, konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien. Apabila timbul masalah dalam kesetiaan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor. Yang kesembilan, konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya sepanjang hubungannya profesional. Selanjutnya ada E, yaitu konsultasi dengan rekan sejawat. Nah, dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya. Dan apabila klien ingin memiliki lebih dari satu konselor itu boleh saja. Akan tetapi, tergantung dari masalah yang akan dihadapi oleh si klien itu. Apabila sang konselor yang A tidak bisa mengatasi masalah klien, dia boleh berkonsultasi ke konselor yang lain yang disarankan oleh konselor A. Dan apabila si klien ingin lebih dari 2 konselor, tetapi dia tidak berkonsultasi kepada konselor yang tadi, juga tidak apa-apa, asalkan si klien bisa menyaring dan dari pengeluaran masalah itu. Dan tidak membuat si klien kebingungan apabila dia lebih dari satu konselor, karena beda orang biasanya beda pendapat, lebih baik dia memilih satu konselor saja. Nah, yang selanjutnya ada F, yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus itu yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik klien kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Nah, mungkin tadi macam-macam dari Ya, mungkin tadi macam-macam dari kode etik konselor yang telah saya sampaikan menurut peraturan dari PB Abkin nomor 10 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Abi Taufik Hirji dan rekan saya Uli Lailawati. Dan saya Diah Pratiwi. Nah, kami bertiga trio macan bukan. Kami bertiga mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.